Secara etimologi, kata kepemimpinan berasal dari kata pemimpin atau pimpin yang berarti menuntun atau membimbing. Dalam konteks manajerial maupun sosial, kepemimpinan dipahami sebagai proses yang melibatkan pengaruh interpersonal antara seorang pemimpin dan pengikutnya, di mana pengaruh tersebut digunakan untuk mencapai tujuan bersama. Dari beberapa ahli menerangkan bahwa salah satunya dari Stephen Robin dan Judge mendefinisikan bahwa kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok orang untuk mencapai suatu visi atau serangkaian tujuan. Definisi ini menekankan bahwa kepemimpinan merupakan suatu bentuk pengaruh, bukan sekedar kekuasaan atau otoritas struktural. Berikutnya, menurut Gary Yule, bahwa kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan menyepakati tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana cara melakukannya, serta proses memfasilitasi upaya individu dan kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Dari definisi terakhir ini, terlihat bahwa kepemimpinan bersifat komunikatif, kolaboratif, dan bersandar pada kesepakatan serta pemahaman bersama antara pemimpin dan yang dipimpin. Baik, saya akan melanjutkan dari pembahasan yang tadi. Bahwasanya tadi teman saya menjelaskan tentang apa itu kepemimpinan secara etimologis dan beberapa ahli yang menyatakan tentang sebuah kepemimpinan. Namun sekarang saya akan menjelaskan tentang gaya kepemimpinan yang efektif itu apa saja. Setelah saya baca dari literatur yang ada, saya menemukan 5 gaya kepemimpinan yang sangat efektif untuk digunakan pada zaman sekarang ini, teman-teman. Yang pertama ialah gaya kepemimpinan yang transformasional ataupun dikenal dengan transformational leadership, di mana ini banyak ahli mengatakan bahwasanya gaya transformasional leadership ini sangat ideal untuk digunakan pada zaman sekarang ini, seperti itu. Nah, apa yang dinamakan dari gaya transformational leadership? Nah, di sini Bernard M. Bass dan Bruce Avolio itu mengatakan bahwasanya pemimpin transformasional itu menjunjung tinggi ataupun memberikan arahan terhadap bawahannya untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan tujuan bersama, seperti itu. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan yang transformasional. Yang pertama ialah memiliki visi yang jelas dan inspiratif, yang mana gaya kepemimpinan ini memiliki ciri-ciri, yaitu pertama, memiliki visi yang jelas dan inspiratif, seperti itu. Maka pemimpin ini pasti memiliki tujuan yang jelas dan menginspirasi dari bawahannya untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai tujuan dari pemimpin ataupun dari organisasi tersebut, seperti itu. Terus gaya kepemimpinan yang nomor 2 yang sangat efektif untuk digunakan pada zaman sekarang ini ialah gaya kepemimpinan yang bersifat pelayan ataupun dikenal dengan servant leadership, seperti itu. Nah, di sini Robert K. Greenleaf itu yang memperkenalkan gaya kepemimpinan yang menjadi pelayan, seperti itu. Yang mana gaya kepemimpinan pelayan ini bertujuan itu bahwasanya pemimpin bukan cuman menjadi ujung tombak ataupun menjadi instruksi dari organisasi tersebut, namun mendengarkan ataupun melayani dari anggota-anggotanya sehingga nantinya membuat organisasi itu hidup dan mencapai tujuan bersama, seperti itu. Nah, di sini servant leadership ini memiliki visi, yaitu pertama ialah mendahulukan kebutuhan orang lain. Maksudnya apa? Mendahulukan kebutuhan orang lain itu yaitu mendahulukan kebutuhan dari kadernya ataupun anggotanya, sehingga nantinya apabila kebutuhan dari anggotanya sudah terpenuhi, maka untuk mencapai tujuan itu sangat mudah. Karena kenapa? Karena pendekatan emosional antara pemimpin dan pengikutnya itu sudah
tercapai seperti itu. Terus nomor 2 ialah memiliki empati dan kemampuan mendengar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini ialah setiap pemimpin itu mendengarkan keluh kesah dari pengikutnya ataupun anggotanya, sehingga apapun yang menjadi permasalahan dari anggotanya itu ditampung ataupun didiskusikan dengan pemimpinnya seperti itu. Terus gaya kepemimpinan yang nomor 3 yaitu adalah gaya kepemimpinan yang situasional. Nah, di sini sebagai pemimpin itu harus bisa membaca situasi dari anggota-anggotanya seperti itu. Tidak cuman menggunakan satu teori ataupun satu materi untuk menjalankan sebagai kepemimpinan itu tersendiri. Nah, di sini yang menjadi menjadi pendekatan dari kepemimpinan situasional itu ada 4. Yang pertama yaitu directing ataupun pembelajaran, pengelolaan terhadap keanggota-anggotanya. Hal ini biasanya digunakan ketika anggota-anggota yang tidak memiliki pengalaman ataupun tidak memiliki pengetahuan, maka butuh bimbingan seperti itu. Terus yang nomor 2 ialah ada coaching. Nah, di sini untuk kader-kader yang memang sudah memiliki semangat yang tinggi namun tidak memiliki pengalaman, maka butuh yang namanya pendampingan, pelatihan, dan memberikan arahan seperti itu. Dan nomor 3 ialah supporting. Nah, di sini digunakan ataupun cocok digunakan ketika anggota-anggota itu semangat namun tidak memiliki rasa percaya diri, sehingga seorang pemimpin harus mensupportnya seperti itu. Nah, yang terakhir yang nomor 4 ialah pendekatan yang delegating, yang mana ketika sudah anggota itu sudah perfect, dianggap perfect, sudah semangat, sudah dianggap matang, maka butuh didelegasikan seperti itu. Nah, terus nomor 4 gaya kepemimpinan yang efektif itu ialah gaya kepemimpinan yang autentik, ataupun kalau dalam bahasa Inggris itu bisa dikatakan authentic leadership seperti itu, teman-teman. Yang mana gaya kepemimpinan ini ialah menyampaikan ataupun menampakkan keaslian diri seperti itu, tidak membawa topeng-topeng jabatan dari organisasi tersebut, sehingga nanti pemimpin itu bersifat ataupun memiliki memiliki pegangan bahwasanya dalam organisasi itu harus bersifat transparansi, akuntabilitas, efisien dan efektivitas seperti itu, sehingga nanti antara pemimpin dan yang dipimpin itu memiliki keterbukaan, sehingga tidak ada kecemburuan sosial antara atasan dan bawahan seperti itu, sehingga kemudian nantinya untuk mencapai tujuan bersama itu sangat mudah seperti itu. Terus yang terakhir ialah gaya kepemimpinan yang kolaboratif. Di sini gaya kepemimpinan yang kolaboratif ini pemimpin itu ditekankan untuk bekerja sama dengan organisasi yang lain. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang sama ataupun untuk mencapai tujuan yang sudah disepakati oleh orang-orang yang ada di organisasi tersebut, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk mencapai tujuan itu tersendiri. Untuk mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.